Baiklah, halo teman-teman semuanya. Saya Raditya Deva Arianto dari kelas 10A dengan nomor presisi 28. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu atau inspiratif menurut saya, yaitu adalah Bapak Vigil. Silakan bisa diperkenalkan dulu Pak namanya. Perkenalkan, nama saya Vigil Kristologus, guru seni budaya. Ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Bapak Vigil ini adalah salah satu guru seni budaya yang ada di SMP Negeri 3 Malang. Dan selain itu beliau ini juga adalah anggota dari band keroncong yaitu Kosatus. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya mau tanya dulu nih, sebenarnya Pak Vigil dulu itu mungkin latar belakangnya, keluarganya atau sampai pendidikannya itu sebenarnya bagaimana? Atau lingkungannya sendiri itu bagaimana? Kalau saya berangkat dari keluarga guru, jadi ayah ibu saya itu guru dan saya itu suka sekali dengan seni itu sejak SMP. Jadi antara seni dan keluarga memang tidak ada yang di musik, jadi semuanya guru. Jadi saya itu SMP, SMA biasa umum, tapi diiringi dengan sering ikut sanggar, komunitas, band, festival gitu. Jadi saat remaja mudanya itu diisi dengan kompetisi musik. Jadi jiwa-jiwa seninya itu memang sudah mulai tumbuh, mulai sekolah dasar Pak. Sampai akhirnya saya menempuh kuliah itu di Universitas Negeri Malang, jurusan seni dan desain, program studi seni musik. Nah, dari situ mulai semakin mengarahkan saya kepada dunia musik gitu. Saya lulus sebagai S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 2011. Tapi di dunia musik atau keseniman saya itu masih sampai sekarang. Jadi walaupun saya sekarang guru, tapi kalau namanya seniman itu apapun dia lakukan, profesi apapun ya tetap berkarya seperti itu. Mungkin saya salah satunya mungkin seperti itu. Nah itu tadi kan sudah disebutkan latar belakang dari Pak Vigil ini. Dan tadi kan juga di awal sempat disebutkan bahwa Pak Vigil ini adalah guru dan juga seorang atau anggota dari band Kosatus. Nah kalau menurut Pak Vigil sendiri tuh pastinya kan ini ibaratnya Pak Vigil merangkap lah ya, bisa dibilang seperti itulah. Kalau menurut Pak Vigil sendiri tuh tantangan Pak Vigil menjadi seorang guru tapi juga sebagai anggota band Kosatus itu bagaimana? Tantangannya adalah memfilter jangkauan murid-murid, mungkin seperti itu. Karena murid itu sangat masif di sosial media, sangat lebih ganas untuk berselancar. Ini guru saya nih ngapain aja sih, mungkin seperti itu. Jadi saya itu selain waktu ya, kalau waktu semua itu urusan masing-masing. Kalau dia memilih di kegiatan yang bermata dua, pasti dia harus berbagi waktu, itu normal. Tapi yang lebih menjadi tantangan itu adalah bagaimana berperan sebagai guru di sekolah dan juga sebagai teman dari murid-murid saya kalau di luar. Saya kalau ketemu murid sudah di luar itu sudah membatasi diri kalau saya itu guru. Karena urusan di luar adalah urusan masyarakat. Jadi kalau di sekolah walaupun mereka tahu saya anak band, tapi saya tetap harus bijak. Saya tetap harus bisa mengkondisikan mereka bahwa kalau maksudnya saya enggak ngomong ke mereka, cuman sikap saya kalau di sekolah saya guru, kalau di luar kita bersahabat. Pertemuan mereka nonton, mereka datang, mereka menikmati pertunjukan, tapi kalau di sekolah ya balik lagi. Hakikatnya mereka murid, saya guru, jadi harus ada perbedaan. Nah, jadi kalau di sekolah tantangannya adalah saya tidak begitu menunjukkan kalau saya itu seniman atau musisi, bahkan saya tidak mau sama sekali mengekspos. Mungkin itu sih saya harus menahan, mungkin dari sayanya juga. Kalau saya
merasa saya ini artis, saya ini musisi, seniman gitu, saya nggak bisa memfungsikan guru itu seperti apa gitu. Saya harus bisa membedakan. Kalau di sekolah ya saya pengabdian, ngajar, melayani murid. Kalau di luar saya dilayani, ya kan? Kalau di luar saya ada LO, ada tim. Jadi saya datang main, ada yang melayani. Tapi kalau di sekolah saya yang melayani. Bahkan murid saya pun saya layani. Tantangannya mungkin seputar-putar itulah. Ya. Oke, itu tadi kan tantangannya. Nah, sekarang ini adalah topik yang menurut saya yang paling menarik dan paling patut untuk dibahas, yaitu band dari Pak Vigil kemarin di Kaos Atas ini masuk ke nominasi AMI Awards 2022 dalam kategori artis keroncong atau langgam atau ekstra atau kontemporer terbaik. Nah, betul. Sekarang bagaimana perasaan Pak Vigil sendiri setelah mengetahui bahwa Kaos Atas ternyata masuk ke nominasi AMI Awards 2022 ini? Nah, itu perasaan Pak Vigil sendiri itu bagaimana? Kalau dari saya dan teman-teman Kaos Atas lainnya pastinya senang. Karena apa? Bukan hanya masuk ke AMI, tapi hasil yang kita lakukan ini itu ada apresiasinya gitu, ada puncaknya. Mungkin bukan bentuk materi, mungkin bukan bentuk hal yang besar gitu, tapi masuk nominasi aja itu sebuah penghargaan gitu. Walaupun rasanya tahun ini nih lebih luar biasa daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu kan juga masuk nominasi juga, tapi judulnya Keroncongkan Sekitarmu 2021. Ini masuk lagi. Jadi walaupun sudah masuk tahun lalu, ini masuk lagi. Cuman yang sekarang bahkan kayak baru pertama kali. Kalau walaupun sudah 2 kali ya, rasanya mungkin harusnya biasa ya. Tapi enggak, ini rasanya beda. Malah lebih besar karena acaranya off air. Terus mungkin lebih banyak yang melihat. Mungkin itu. Terus kalau rasa lainnya adalah mungkin ke keluarganya teman-teman juga, sahabat-sahabatnya juga, lingkungannya juga gitu. Bahwa bermusik ini untuk apa lagi gitu. Kalau uang ataupun harta ataupun eksistensi lainnya itu hal-hal yang di luar dari apresiasi ya. Maksudnya kalau bermusik ini apa sih yang bisa dibanggakan? Prestasinya seperti apa sih? Puncak karirnya seperti apa? Ya mungkin salah satunya itu AMI Award ini. AMI Award ini kan sudah 25 tahun. 25 tahun dari tahun 97 sampai tahun ini masih dilaksanakan. Artinya kan dia bukan acara biasa dong. Dia pasti acara yang besar terus berkontribusi juga untuk musisi Indonesia. Apalagi sekarang itu ndak ada istilahnya musisi label sama independen, itu sekarang sama aja. Buktinya Kaos Atas yang dari antah berantah underground ya bisa di AMI Award yang selevel. Tulus, Isyana kan juga sama, mereka sama. Waktu saya di Jakarta juga gitu, duduknya juga sama. Tulus, Isyana, Mahalini, ya kayaknya nggak ada bedanya. Nah di situ ilmu yang saya dapatkan bahwa memang di AMI itu semuanya sama. Semua berhak diapresiasi, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Kamu mau musisi industri yang label besar ataupun kamu yang dari antah berantah, apalagi kemarin itu banyak musisi daerah loh dapat itu. Ada Abah Lala, ada banyak lah kemarin tahun sebelumnya ada Denny Caknan. Artinya AMI melihat lebih luas lagi gitu. Kalau dibilang bangga, rasanya pasti bangga walaupun teman-teman itu banyak menganggap award itu biasa. Ya memang biasa, masuk award itu biasa. Yang luar biasa adalah secara personal. Apalagi bagi saya misalnya, kalau ada keluarga yang seneng, sahabat-sahabat seneng, lingkungan seneng, terus bisa menginspirasi mereka, itu sesuatu yang membanggakan. Mereka bangga, oh isi anakmu loh atau saudaramu ini ada masuk AMI, kan suatu kebanggaan. Nggak ada bisa dibeli dengan apapun gitu. Itu sudah suatu salah satu
puncak pencapaian dalam bermusik lah. Salah satunya itu. Iya. Kalau materi juga dapat jodoh juga ya banyak lah. Gitu. Salah satunya salah satu ini opsi manusia mengapresiasi musik ya itu. Salah satunya itu sih. Gitu. Kalau bangga ya bangga lah pasti. Sama ini tadi kan Pak Fikil sempat menyebutkan bahwa di AMI Awards itu ada maksudnya musisi yang independen atau indie dan yang label itu Ya. tidak dibedakan. Maksudnya tidak ada bedanya di sana itu sama. Nah, Ya. kalau menurut Pak Fikil sendiri, pandangan Pak Fikil mungkin kan banyak orang-orang di sana itu yang dalam tanda kutip itu melabeli musisi indie dan label itu Ya. ada jarak lah ibaratnya. Maksudnya dalam arti mungkin secara gaya musiknya atau bagaimana, lalu juga pandangan dari fans atau penggemarnya itu kan biasanya ada juga yang bisa dibilang mungkin fanatik atau bagaimana. Lah itu kalau pandangan Pak Fikri sendiri tuh tentang adanya hal seperti itu bagaimana? Kalau memandang yang major label sama independen ya sebenarnya sama aja tuh. Maksudnya kalau kamu bedanya kan cuman major label itu kamu dirumahi, Iya. kamu ada yang mengatur dari hal kecil sampai hal besar itu kamu Atau kontrol gitu, harus hati-hati gitu. Nah kalau yang independen itu dia apa-apa semuanya dilakukan sendiri. Walaupun sekarang ada loh grup atau musisi indie yang rasanya sudah tidak independen lagi itu ada. Yang artinya sekarang itu label sama indie tuh hampir tidak ada bedanya kalau sekarang gitu independen. Di panggung semuanya udah diatur, artinya sudah independen itu atau indie itu sudah hampir tidak ada bedanya dengan major label sekarang. Iya. Kalau caranya seperti itu. Kalau independen yang saya tahu itu, saya tahu Om Ari Julian namanya. Itu musisi asal Bandung tapi domisilinya di Lombok. Itu albumnya udah 40-an mungkin. Tapi mainnya dari kota ke kota itu ya sendirian. Itu mungkin makna independen yang saya tahu loh. Jadi dia tidak tergiur hal-hal yang komersil, hal-hal yang semuanya tuh diatur gitu. Saya dengar cerita beliau ini kan musisi lama. Dia tuh sempat ditawari label, datanglah dia ke Jakarta. Iya. Sampai ke Jakarta sama seperti kebanyakan musisi yang dialami ya, yaitu adalah bagaimana kalau liriknya diganti. Kan gitu kan. Itu sudah rahasia umum, orang juga udah tahu. Nah, Om Ari ini memilih untuk tidak mau. Di situ itu baru namanya independen tuh. Kalau versi saya loh ya, artinya dia tetap ada idealisnya, tetap tidak mau menjual apa yang tidak pantas dia jual gitu. Nah kayak lirik kan hal-hal yang sensitif. Iya. Kecuali kalau memang dibuat khusus untuk label misalnya, itu beda lagi ya. Tapi kalau di situ dia, waduh tidak bisa nih, saya harus ngalahi, saya harus label, itu juga sebuah pilihan gitu. Tapi saat itu terjadi, Om Ari tidak memilih itu, akhirnya dia balik lagi ke Lombok. Nah ya itu salah satu idealis yang mungkin sudah tidak ada lagi sekarang gitu, karena faktanya memang resikonya besar di independen tuh, resikonya besar, banyak hal-hal yang harus kamu persiapkan gitu. Apalagi sekarang itu harus realistis aja lah. Musisi kalau ndak beli senar main pakai apa juga. Musisi kalau ndak punya jack kabel juga susah. Gitu. Kita harus realistis. Mungkin opsinya adalah idealis dalam hal lain gitu. Tapi tetap independen. Banyak kok band musisi yang independen sekarang itu bisa mengelola dengan baik dan tetap merdeka secara karya, dan produksinya masih banyak kok. Masih banyak. Ada mungkin kayak 420, mungkin kayak Danila juga dapat AMI Award kemarin. Terus Fish, mereka punya Sound Record. Kalau nggak salah Tulus itu
Tulus Company kok kalau nggak salah itu. Dia banyak dapat award tahun ini, 7 piala. Tapi yang dapat dipelajari dari Tulus itu memang manajemennya. Iya. Dia jarang muncul di sosial media, dia jarang muncul di TV, tapi karyanya nggak sembarangan gitu. Iya. Lagu-lagunya menurut saya memang, ini masuk ke ranah lagu yang ini ya, lagu yang label sama ndak gitu ya, Iya. maksudnya dalam pengkaryaan. Sekarang tuh lagu juga ndak bisa kita bedakan loh, ini yang label, ini yang indie. Iya. Jadi sekarang sama aja, mau lagu yang indie tapi rasanya lah pop. Iya. Kalau kamu dengar lagu Koldiak, itu bukan rasa-rasa lagu independen loh, itu Iya. lagunya pop banget. Saya pernah mendengarkan setelah kemarin kan di spill buat gestarnya PSS, saya dengarkan. Ya ini memang bandnya mungkin indie, cuma secara lagu itu Pop. ya pop Iya. banget, pop maksudnya pop label seperti umumnya itu, maksudnya Iya. ya seperti itu. Ya memang independen itu secara ideologi Iya. sebenarnya, bukan genre ya. Cuman orang terjebak bahwa indie itu ya musiknya 420, Iya. Paling teduh. Payung Teduh, Efek Rumah Kaca. Iya. Padahal indie itu adalah ideologi independen, itu Iya. semua yang dikelola sendiri. Termasuk Kos Atos dikelola sendiri, manajemennya tidak besar, kecuali major label itu kan ada PT yang besar gitu loh. Iya. Home yang besar gitu, kayak Musika, Sony, Aquarius, Warner, GNP, macam-macam. Nah itu yang sah ya, yang punya undang-undang segala macam, itu baru label. Kalau selain itu mau Danila, mau yang lainnya itu independen gitu. Termasuk Glenn Fredly juga akhirnya ini buat Bumi Entertainment kan gitu. Jadi secara ideologi itu disebut independen. Tapi lagu anak-anak yang kayak indie, termasuk Pasatos juga struktur musiknya ya pop gitu. Kalau dia pop, siapa lagi? Danila itu ya pop, banyak kok. Jadi independen tuh hanya masalah ideologi. Yang kalau label itu lebih memikirkan kepuasan masyarakat. Kalau independen, saya nggak mau tahu. Saya buatnya kayak gini, kayak lagu Danila album 2. Dia nggak mau tahu lagu dia lagu apa enggak. Soalnya lagu album 1 kan dibuatkan sama Lava. Album 2 dia tulis sendiri ya. Model-model seperti itu sudah biasa. Mungkin bedanya cuma itu sih. Bedanya sekarang musisi yang disebut independen itu penghasilannya lebih daripada musisi yang major label malah. Iya. Musisi yang kita tahu seperti kayak dulu kita tahu Budi Doremi, Petra Sihombing, musisi-musisi lama gitu. Mungkin eksistensi pamor mungkin kalah sekarang dengan yang namanya Sal Priadi, siapa lagi, Iksan Skuter gitu, yang mungkin namanya enggak banyak di industri atau label atau televisi, tapi followernya banyak. Festival-festival juga banyak. Festival banyak, main enggak pernah sepi. Seperti itulah faktanya sekarang. Akhirnya yang disebut independen dan label ini sebenarnya hanya beda ini aja, beda pintu aja, beda pintu masuk. Kalau dibuka ya sama aja gitu sih. Oke, sekarang kita kembali lagi ke AMI Awards kemarin. Kalau menurut Pak Fikil sendiri, mungkin apa saja sih yang masnya bisa dibilang faktornya kok bisa salah satu lagu dari Kosatos ini bisa masuk ke nominasi AMI Awards 2022 kemarin? Mungkin karena AMI membuka kategori baru, yaitu keroncong ekstra kontemporer gitu kan ya. Iya. Nah kebetulan kan Kosatos ini tidak jelas, untungnya tidak jelas gitu loh. Maksudnya dia itu kontemporer, artinya dia kalau istilah orang sekarang itu modernnya keroncong kan gitu. Nah kalau kebetulan selama 2 tahun itu saya yang submit, memang lagu itu dikurasi oleh mereka dari beberapa grup gitu. Kalau faktor kenapa bisa masuk, mungkin di situ musiknya
selain memang masih ada keroncongnya, dan dia mendekatkan gayanya dengan anak muda tuh sangat Iya. dekat gitu. Entah dari gayanya, walaupun jujur ya itu sebenarnya rumit loh. Lagunya ndak pop banget lah, ibaratnya kalau dimain tuh agak-agak malas gitu loh. Kalau anak-anak tongkrongan kenceng lagu itu tuh akan kesusahan, agak kesusahan, ndak seenak terlalu manisnya slang mungkin. Nah gitu. Tapi mungkin faktor lainnya, dia mungkin komponen keroncongnya lumayan, terus lumayan kental gitu, terus dibawakan dengan beat-beat modern. Terus nyanyinya juga ndak kaku, pop banget lah. Mungkin itu salah satu faktornya, karena kategorinya kan kontemporer, artinya yang berkembang dari basicnya yaitu musik keroncong. Kalau keroncong aslinya kan sudah jelas Waljina dan lain-lainnya itu masuk. Tapi keroncong masuk ke Kos Atos masuk ke kontemporer ya, ekstra. Nah itu memang cocok dengan gaya musik Kos Atos yang keroncong progresif, ya kan, alternatif lah istilahnya, saya nggak tahu apapun namanya itulah. Kalau anak-anak sih bilangnya genrenya ya genre Kos Atos gitu. Karena dibilang progresif ya biasa aja, alternatif juga ya dia pop juga gitu. Ya apapun sebutannya gitu. Kos Atos kan taunya main musik. Pokoknya berekspresi aja, taunya itu. Anak-anak tuh nggak pernah, terus pokoknya dibuat kayak gini, campur beatnya, dicampur patternnya, dicampur. Mungkin itu yang membuat khas ya musik Kos Atos. Tapi kalau dibilang mengapa bisa masuk dalam unsur lain atau hoki, saya nggak tahu. Pokok kalau secara musik, secara produksi memang Kos Atos kebetulan baru ikut tahun ini, 2 tahun lalu, dan itu memang serius di mixing mastering memang. Eka bagian Cak yang main Cak itu kan juga sound engineer kita. Dia yang merekam sendiri, dia yang mixing sendiri. Ibaratnya Billie Eilish dengan abangnya itu, yang merekam di musik di kamar, di mixing mastering sendiri, yang sok tahu sendiri ya kan gitu, mereka ngerjain sendiri kan mereka. Nah seperti judulnya Eka ya seperti itu. Akhirnya kalau sekarang secara audio tuh Kos Atos lebih baik dari album-album sebelumnya. Mungkin gara-gara enak bisa didengar juga ya. Oh kalau didengar tuh cakcuk celonya itu jelas gitu-gitu, karena itu nyawanya dari keroncong kan itu. Kalau faktor hoki ataupun takdir saya enggak tahu. Kalau faktor dari penyajian kenapa bisa masuk ya mungkin itu tadi, mixing masteringnya bagus, terus liriknya, gayanya anak muda banget lah. Sih. Ya mungkin bisa diinformasikan Pak, yang lagunya yang kemarin masuk ke nominasi itu yang mana judulnya, biar nanti mungkin bisa didengarkan sama nanti yang nonton. Kalau yang kemarin 2022 itu judulnya Hingga Ujung Mentari. Hingga Ujung Mentari itu salah satu single yang ada di album keempat gitu. Hingga Ujung Mentari. Ada di YouTube, ada di Spotify. Ada video klipnya kok. Video klipnya bagus kok. Iya. Kalau yang tahun kemarin? Kalau yang 2021 itu Keroncongkan Sekitarmu. Itu yang menjadi tagline Kos Atos waktu di pandemi, yaitu keroncongkan sekitarmu. Jadi kita pengen orang tahu musik keroncong. Kalau musik keroncong itu enggak perlu syahdu, enggak perlu yang kaku, dibawa dengan apa adanya, itu sudah keroncong. Judulnya Keroncongan Sekitarmu, ada di YouTube juga. Kalau Freddy tahu ya, sejarahnya format Kos Atos ini sebenarnya di tahun 40-an 20-an itu udah ada loh. Mungkin sekarang orang lihat format seperti ada drumnya, ada kick bass gitu, ada bass, ada gitar mancep, terus mainnya kayak gitu. Sebenarnya itu jadul loh. Saya pernah lihat dokumentasinya di teman saya, Mas Eri namanya, musikolog Jogja, yang lagi buat sejarah keroncong. Dia ngasih lihat foto itu. Jadi saya lihat memang ada bass drumnya, ada
eh, kontrabasnya mungkin yang sekarang bass itu, terus lengkap alatnya banyak. Terus kenapa semakin ada era-era 60-an 70-an kok keroncong itu harus duduk, Iya. nggak boleh ada alat musik lain, harus yang kaku gitu. Walaupun sebenarnya kalau yang versi Istanbul itu memang harus ada, memang harus dilestarikan. Langgam itu memang harus. Tapi kan orang-orang bukan berarti harus ke situ semua. Iya. Ada loh cara lain menikmati nasi ini kan Iya, ada toh. iya, Buat iya. nasi goreng atau dibuat dicampur apa kan bebas. Iya. Begitu juga di keroncong itu. Nah, format kos atos ini sebenarnya sudah terjadi berapa dekade yang lalu gitu. Kalau sekarang orang memandang itu baru mungkin wajar, Iya. karena memang dokumentasi musik Indonesia itu memang masih belum begitu diekspos, kan gitu. Makanya baru sekarang lagi digodok oleh teman-teman dari musikolog dan teman-teman keroncong di Jogja mau buat buku itu, namanya Ensiklopedia Keroncong nanti gitu. Ya. Banyak Tapi memang saya kemarin sudah sempat mendengarkan yang album 4 ya, yang terakhir yang Ya. Hingga Ujung Mentari itu. Tuh. Memang saya mendengarkan itu memang bukan rasanya secara mungkin suara audionya, soundnya itu memang bukan rasa kayak seperti band-band India apalagi dengan genre keroncong lainnya gitu loh Pak. Ya. Maksudnya ada yang mungkin secara frekuensi yang rendahnya, mid-nya, Ya. high-nya itu memang ya seperti musik-musik atau lagu-lagu pada umumnya yang ada di major label Ya. dan lainnya itu. Ya. Sama lagu-lagunya juga. Yang salah satu favorit saya itu yang apa sih judulnya emang? Yang mana itu? Berjalan dan ayo pakai sepatu. Oh, Langkah Baru. Oh ya, Langkah Baru. Ya, itu Langkah juga Baru. salah satu favorit. Sama yang Kami Cinta Kami Cinta Indonesia, itu. Itu Ya. juga salah satu favorit saya, bisa dengarkan di Spotify. Kalau yang mau lihat video klipnya ada yang Hingga Ujung Mentari sama Langkah Baru, kalau nggak salah ada yang itu ya Pak, yang main di mana sih itu? Kayak Ya. dibuat unplug atau apa Ya, itu ada live. Ya itu ada yang live-nya. Silakan dicek. Bisa Tapi dicek di hati-hati ya. Kalau lihat di YouTube Kosatos harus hati-hati. Harus ini ya namanya ruang ekspresi Iya, kan. Ya. iya. Kalau seniman bilang itu everything is art. Nah itulah jadinya. Jadi bijak aja. Iya. Ada kok yang bagus-bagus itu ada. Seperti itu. Oke, Pak. Kali ini kita ke sesi atau mungkin bisa dibilang pertanyaan terakhir lah, atau mungkin topik terakhir yang dibahas dari Pak Fikil sendiri buat teman-teman atau murid-muridnya Pak Fikil sendiri di SMP Negeri 3 Malang atau yang dan juga ya yang mungkin yang sudah lulus seperti saya ini sendiri, lalu juga buat ada mungkin orang-orang yang menonton atau teman-teman yang bertekad atau mempunyai impian dan tekad di dunia musik itu bagaimana? Ya kalau ada murid-murid, alumni ataupun teman-teman ingin menjadi musisi atau seniman, pesan saya kalau ingin menjadi seniman jangan lupa kalau kalian itu punya kewajiban untuk berkarya. Jadi buat karya sebanyak-banyaknya, maka nanti akan ada hasilnya gitu. Kalau kamu orientasinya sudah uang, eksistensi, rumah, pacar atau apapun, itu akan semakin dijauhkan dari nikmatnya seni itu tadi. Makanya kalau mau jadi seniman, mau jadi musisi, lupakan itu dulu. Walaupun saya guru, tapi saya kalau di musik, di seni, saya tetap berkarya, nulis lagu apapun sampai hari ini. Saya enggak ada mikir nanti akan laku apa enggak usah mikir laku atau enggak, enggak usah mikirkan orang lain. Laku enggak laku itu bukan urusanmu, sebagai seniman musisi itu bukan urusanmu. Rezeki itu ada masing-masing gitu. Nah, kalau sudah yakin mau menjadi musisi, seniman, silahkan. Tapi jangan pernah salahkan seni jika hidupmu itu rusak atau gagal. Jangan pernah salahkan musik, jangan pernah salahkan seni kalau hidupmu itu enggak beraturan, hidupmu rusak, itu jangan pernah. Musik enggak pernah salah, seni itu enggak pernah salah, tapi dirimu sendiri yang harus pandai mengaturnya. Dia itu enggak ada salahnya kok, seni itu enggak ada salahnya, harus bijak aja gitu. Jadi intinya harus bijak dan juga tanggung jawab ya Pak. Tanggung Dengan jawab.
ya pilihan yang mau kita hadapi nanti dan Ya. yang mau kita pilih. Kalau kita sudah benar-benar yakin ya kita juga harus 100% yakin dan juga harus tanggung jawab dengan apa yang kita yakini dan kita kerjakan. Ya. Mungkin Musik itu secara- asik kok. Iya, mungkin secara ya kalau mungkin gitaris mungkin latihan Ya. jering atau lainnya atau Betul. mengganti senar. Ya intinya dirawat, tanggung jawab kita, tanggung jawab masing-masing. Kalau mungkin di band ya anggotanya juga harus bertanggung jawab lainnya. Ya. Komitmen Iya. juga. Oh iya itu, komitmen juga. Ya. Oke, terima kasih Pak Fikir. Sama-sama. Sebelum kita akhiri ini, jargon dulu ya Pak. Nanti kalau saya Siap. bilang bravo, jawabannya Bawi Karsu. Oke, siap. Oke, siap. Bravo, Bawi Karsu. Siap. Terima kasih Pak Fikir. Sama-sama.